Halo Minusian 2027, ya kita jumpa lagi di segmen podcast ya untuk materi fundamental course yang kelima yaitu tentang digital IR. Nah kalau di podcast sebelumnya ya kita kedatangan mahasiswa dari kalangan mahasiswa ya, kemarin ada Fadel dan ada Bisma. Sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, sudah istimewa pakai banget pula gitu ya. Jadi kita kedatangan dosen HI, tapi bukan dosen sembarang dosen, gitu ya. Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah yang punya jurusan HI kita, yaitu ketua jurusan kita, Mas. Oh, kenalin diri ya. tadi di skenario briefingnya nggak ada deh. Tapi anyway, guys, biar kelihatan dirinya. Kenalin, nama saya Rangga Aditya, biasa dipanggil Rangga, Mas Rangga. Jadi kalau hari ini kita podcast nih ada Rangga Aditya dengan Aditya Permana. Iya, jadi ini Mas Rangga ya ketua jurusan kita, jadi jangan sampai nggak nyapa ya kalau ngelihat beliau jalan gitu ya atau ketemu papasan di jalan. Nah seperti biasa host kalian masih gua Aat ya selaku dosen sekaligus host untuk podcast kali ini. Nah, tema untuk podcast kali ini adalah seperti yang gue bilang tadi itu tentang digital IR gitu ya. Jadi kita sekarang sudah berada di zaman yang kata orang sih revolusi industri gitu ya. Industrial Revolution 4.0. Ya kalau revolusi industri pertama dulu itu yang di Inggris gitu ya. Yang kedua juga di Eropa juga berkaitan dengan bagaimana kemudian globalisasi tahap awal itu terjadi. Nah sekarang kita masuk ke revolusi industri yang sudah nggak lagi manufakturisasi pakai barang-barang manual lagi nih, ya seperti zaman-zaman itu. Kita sudah pakai teknologi yang paling baru yang namanya internet, kemudian artificial intelligence, web 2.0, web 3.0 dan seterusnya gitu ya yang sekarang sedang happening. Nah tapi gua sama Mas Rangga itu bukan generasi kalian sebetulnya, bukan generasi Gen Z gitu kan. Kita generasi kolonial. Jadi mungkin kita pertama ngomong tentang digital migrant dulu nih ya. Kita coba tanya Mas Rangga ya, gimana sih Mas ketika hidup kita nih secara umum gitu ya. Kita kan beranjak dari yang dulu digitalisasi itu belum se-happening sekarang gitu kan. Dan sekarang kita happening banget. Itu gimana pengalaman Mas Rangga? Oke. Tadi Mas Adit sempat menyentuh yang namanya digital migrant ya, atau orang yang bermigrasi secara digital. Jadi kalau gue sama Mas Adit nih begitu lahir, kita nggak pernah lihat handphone ya, lahir. Handphone barang mahal itu zaman itu, mahal banget. Jadi ya beda sama teman-teman nih yang sekarang begitu melek udah kenal iPad, begitu melek udah ngeliat gadget gitu. Jadi teman-teman ini native nih. Digital native mereka. Mereka terbiasa dengan gadget, hidup dengan gadget, bahkan mungkin belajar dan bermain dengan gadget gitu dari awal. Kalau kita kan enggak. Kita gue sama Mas Adit nih ya menyesuaikan diri sama perkembangan zaman sekarang gitu. Main PS aja sekarang nih di rumah gitu. Kalau zaman dulu mau main PS ajak temen ke rumah, main PS bareng-bareng gitu kan, gantian berebutan gitu. Kalau sekarang semua di rumahnya masing-masing, PS-nya terkoneksi online. Jadi benar-benar kita nih, Mas Adit benar-benar belajar banget gimana sih. Dan karena itu terjadi karena kita digital migration. Kita migrasi ke digital sementara teman-teman kalian semua tuh native. Bapak ibu kalian juga mungkin digital migration. Jadi kalau bapak ibunya suka nanya masalah gadget, jangan dimarahin ya. Jawab aja gitu. Jadi batu loh di Padang loh. Durhaka. Iya. Nah ini gue nyinggung ya soal digital migrant tadi ya. Soalnya ini sesuatu yang menarik karena perubahan yang kita alamin tuh ya, terutama dari generasi gue itu sangat kerasa banget. Yang dulunya mungkin tadi dibilang ya handphone nggak ada. Kalau pengalaman pribadi gue baru punya handphone pertama kali itu di semester 3 kuliah gitu kan. Itu pun SIM cardnya 400.000 gitu. Mahal banget gitu ya. Tapi begitu 2004 2005-an gitu kan, internet sudah lumayan tersebar dan gampang diakses gitu kan. Mulailah kenal yang namanya dunia digital. Tapi practically kita sebetulnya ngalamin perubahan gitu ya Mas ya. Nah dari pengalaman ini gitu ya, ketika lo masuk ke dunia hubungan internasional, ini pasti berasa dong Mas. Ya. Pengalaman lo gimana? Oke, gini nih. HI gitu ya. Itu kan ilmu sosial yang sifatnya masih baru ya. Dia lahir di 1912 lah.
1912 aja baru ya, gimana yang tua. Apa namanya? Seiring berkembangnya zaman, ini kan hubungan antar negara gitu ya. Kita berhubungan dengan pihak lain atau bangsa lain yang ada di dunia. Dulu ya harus pergi naik pesawat, harus teleponan, yang tentunya nggak tahu anak sekarang. Kalian tuh tahu istilah interlokal gak? Nelfon ke luar negeri bayarnya mahal. Itu tuh. Interlokal SLJJ. Sekarang masih ada SLJJ. Masih ada guys. Masih ada. Bayangin dulu tuh harus nge-fax, nelfon yang mahal. Semakin berkembangnya teknologi, jadi kalau dulu kita mungkin akrab sekali dengan istilah globalisasi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak yang transformasi digital. Kalau dulu kita kenal globalisasi. Dunia semakin mengglobal yang ditandai dengan perkembangan teknologi, derasnya informasi, dan majunya transportasi. Dulu mah zaman kita kecil aja gitu ya. Mungkin pas gue sama Mas Adit kecil nih, buat pergi ke Singapura tuh kayaknya wah keren banget gitu. Anak sekarang mungkin pergi ke Singapura bisa setahun 2 kali. Saking murahnya pesawat gitu ya, saking terjangkaunya harga pesawat, orang bisa membeli itu. Jadi impact-nya tentu atau dampaknya tentu kemana-mana, termasuk juga di dalam praktek-praktek ilmu HI yang mungkin nanti kita bisa banyak lebih bahas lah. Tapi paling simpel aja nih, paling simpel. Sekarang kalian bisa main ML, Mobile Legend, nah kalau nggak dipanjangin bahaya ya. Bisa main Mobile Legend itu dengan orang bule yang mungkin ada di belahan dunia mana, di zona waktu yang berbeda. Atau kalian bisa main Valorant itu sama orang dari Amerika. Dengan sebegitu mudahnya hanya duduk di rumah. Ada praktek-praktek atau ada hal-hal atau tindakan yang sifatnya transnasional atau lintas batas nasional. Tentu hal ini akan mempengaruhi kemana-mana, termasuk di dalam praktek ilmu HI juga. Betul. Dulu kita nge-game aja harus ke arcade gitu ya, dingdong gitu kan. Dingdong. Sekarang nggak tahu ada nggak? Anak sekarang nggak tahu dingdong itu tuh, yang kalau di bioskop pakai koin. Iya. Mungkin nanti editor bisa tampilin ya, mesin dingdong di sini. Mesin dingdong. Nah, dong. Ini kaitannya dengan dunia HI nih Mas. Kalau gue ngelihat nih ya, dulu tuh kayaknya jadi diplomat itu kan nggak tersentuh gitu kan, untouchable gitu kan, kayak elit banget, terus kemana-mana itu kayaknya wow gitu ya. Tapi di zaman digital sekarang tuh kan kita bisa ngelihat tuh, hampir semua orang termasuk para diplomat, pejabat publik negara dan seterusnya kan punya akun media sosial. Yang tadinya itu nggak terjangkau oleh publik gitu kan, kita nggak kenal siapa mereka, in depth sama mereka. Sekarang kayaknya gampang banget tuh mereka dijangkau nih. Ini kira-kira itu ada ngaruhnya nggak sih ke dunia hubungan internasional nih Mas? Oke. Memang transformasi digital atau perkembangan teknologi digital yang sangat dahsyat sekali gitu ya. Itu menyebabkan HI itu melihat dari dua hal mempengaruhi HI setidak-tidaknya. Pertama, yang sangat mempengaruhi HI itu akses. Maksud saya akses gini. Dulu kita mau ngelakuin atau kita mau jadi duta bahasa lah. Atau kita mau jadi duta kebudayaan Indonesia. Yang kita lakuin adalah ya udah kita ikut ajang perlombaan apa gitu, Putri Indonesia misalnya, atau kita mendaftar pada pertukaran pelajar yang ada di kementerian, baru bisa jadi duta itu. Tapi sekarang enggak, dengan maju sosial media yang tadi Mas Aat udah bahas, itu orang jadi punya akses untuk mendapatkan peran apapun. Jadi kita nih bisa berperan, saya nih sama Mas Aat nih, bisa nih kita jadi duta rendang gitu misalnya. Kita selalu ngomongin rendang di YouTube dan berbagai macam variasinya gitu. Burger rendang disesuaikan, spaghetti atau lasagna rendang disesuaikan sama konteks-konteks luar negeri gitu ya. Pizza rendang gitu. Bisa kita jadi duta rendang tanpa perlu mendaftar menjadi duta di Kementerian Pariwisata. Jadi kita punya akses untuk melakukan praktik-praktik fenomena hubungan internasional yang tadinya nggak bisa kita lakuin. Yeah. Yang kedua, engagement. Yeah. Ini yang membedakan kemudian diplomasi publik zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mau diplomasi publik tuh bikinnya pameran buku atau pameran kebudayaan, pergelaran budaya Indonesia, pertukaran pelajar. Kalau sekarang as simple as one finger tip, kita tulis di Twitter, si diplomatnya tulis di Twitter, kemudian orang bisa baca, orang bisa engage. Orang bisa reply, retweet, yang nanti bisa ada diskusi. Karena lagi-lagi hal-hal yang kayak gini dulu tuh cuman elit yang bisa ngelakuin. Yeah. Ngomong sama menteri luar negeri itu cuman elit.
Tapi kalau sekarang enggak, semua jadi punya engagement ke sana. Bu Retno punya IG kan, Mas Adit. Ya. Itu kita sekarang bisa ngobrol sama Bu Retno, dan kalau beberapa kali ya gue ngeliat yang menarik tuh Bu Retno reply loh. Ya, ya. Jadi dua hal itulah yang mempengaruhi tata laksana HI sekarang yang sudah tidak elitis lagi. Iya, itu. Tapi jadi semua orang punya akses dan punya engagement. Nah, itu menarik banget tuh ya. Jadi internet ya, terutama teknologi zaman sekarang kan internet gitu ya. Jadi membuka akses yang lebih luas ya kepada semua kalangan ya basically ya. Karena mungkin nggak tahu, mungkin 60%, 70% manusia dunia sudah terkoneksi sama internet gitu kan. Nah, ini tapi dengan banyaknya akses kayak gini ya, mudahnya akses gitu ya masalahnya ya. Itu kan juga pasti akan ngefek banget ke misalkan kayak keamanan di cyber ya, dunia cyber misalkan. Kan nggak bisa dipungkiri juga setiap negara kan juga memiliki aturan-aturan ataupun hal seperti itu. Nah itu kalau di HI itu gimana Mas ngelihatnya? Nah ini dia sebetulnya di mana ilmu HI memainkan peranan paling penting dalam kemajuan teknologi. Contoh. Kalau teman-teman sadar, Shopee itu sebetulnya dari Cina gitu misalnya. Banyak barang dari Cina. Platform itu banyak menjual barang-barang dari Cina, beroperasi di 7 negara setidak-tidaknya di Asia Tenggara gitu ya. Shopee. Lalu Alibaba itu juga beroperasi di banyak negara. Pertanyaannya kan kemudian begini gitu. Kalau perdagangan yang tadinya lewat perahu masuk ke sini kan udah ada ininya ya, aturan kepabeannya. Jadi ada cukai, ada aturan kepabean, dia daftar harus masukin barang pakai dokumen dari luar negeri dan seterusnya lah. Kalau sekarang gimana nih? Orang bisa mesen, kalau teman-teman iseng buka Shopee, ditulis tuh barang dikirim dari luar negeri. Nah, tuh barang ekspor tuh sebetulnya. Itu gimana peraturan dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian ilmu HI berperan pada koordinasi antar aktor internasional melakukan kegiatan tersebut. Iya, aktivitas ekonomi, tapi HI berperan kemudian di situ untuk koordinasi antar negaranya. Gimana aturan bisa tercipta? Bagaimana antara negara dengan perusahaan atau pasar itu kita mengkoordinasikan aturan-aturan tersebut atau tata laksana tersebut. Atau di cyber security, kita mungkin masih ingat bagaimana beberapa ransomware atau program jahat yang diciptakan untuk mengambil data kita itu terjadi. Atau banyak juga yang phishing misalnya, orangnya ada di Singapura, dia warga negara Cina melakukan kejahatan di Indonesia. Itu udah 3 negara tuh terlibat minimal. Orang warga negara Cina berdomisili di Singapura melakukan kejahatan penipuan di Indonesia. Mau gimana? Nah disitulah kemudian HI mengambil peran untuk koordinasi antar negara, bagaimana kemudian tata laksana peraturan yang harus di-create atau hukum internasional yang harus di-create, sehingga hal-hal kayak gini atau kemajuan teknologi ini tidak merugikan warga negara secara umum, tidak merugikan negara, tidak merugikan pasar, tidak merugikan pihak-pihak yang ada. Nah makanya Mas Adit, di kita nih anak-anak tuh nanti kalian nih pasti akan belajar tuh yang namanya cyber security. Kalau ambil streamingnya security nanti tanya ya sama FYP-nya tuh yang FL-nya ya. FL ya. FL tanya, itu streaming security apa? Itu ada di namanya cyber security. Kalau di IPE International Political Economy itu kita punya yang namanya digital economy. Digital economy. Ya, kalau di media, nah Mas Adit sama gue nih anak media nih, kita punya yang namanya digital society. Nah, digital society itu ada yang namanya analisis big data gitu Mas. Oh, banyak. Ini dia nih. Nih, kita lagi dengarkan ya. Nih hanya ada 2 maha ya, yang kalau maha-maha yang lain kan Tuhan Maha Besar segala macam. Kalau sekarang ada 2 maha lagi muncul ya. Ada mahasiswa tentunya. Satu lagi maha data. Waduh. Big data. Kesannya ngeri banget ya maha data. Bahasa Indonesianya maha data. Dan sekarang di dunia kerja semua orang dihadapkan pada tantangan big data analysis. Nah ini nih, ini yang pengen gue pesenin ke teman-teman yang di 2027, berarti kan lulus 2027, abis itu berkarir gitu ya. Kalau dulu gue sama Mas Adit nih, lagi skripsi, kita main game atau kita Facebookan, itu dimarahin orang tua, Facebookan mulu, main PS mulu. Karena di zaman itu belum jadi profesi, Mas Adit. Tidak terfikirkan bahwa itu akan jadi tantangan di masa depan kayak sekarang.
Tapi sekarang teman-teman mahasiswa itu tantangannya adalah menguasai kemampuan-kemampuan digital. Oke, HI adalah keilmuannya, konten atau hal substantifnya yang menjadi inti dari keilmuannya, tapi tetap harus menguasai kemampuan-kemampuan digital karena battlefield-nya atau pertarungannya udah nggak lagi kerja yang standar, harus sudah paham big data, paham visualisasi data, paham apa tuh yang ada di lab sama Mas Adit, VR, ada VR kita, nanti teman-teman akan main tuh virtual reality, yang nanti itu akan ada di dunia kerja yang teman-teman akan hadapi, sehingga sekarang udah nggak ada tuh, main PS dibatasin ya, main gadget dibatasin ya, karena apa? Karena harusnya kalau persaingan ada di dunia digital, maka yang harus diperkuat adalah otot-otot digitalnya. Supaya ototnya kuat gimana? Kalau orang pengen gedein badan kan nge-gym, ngangkat beban supaya terbiasa dengan beban. Kalau di dunia digital ya udah, masuk ke dunia digital, pelajari, pergunakan supaya terbiasa dengan dunia digital. Nah, itu nanti banyak kejutan tuh dari Mas AA. Itu memang sudah tidak terhindarkan ya. Jadi kita memang sebagai kita ya yang digital imigran pun sudah nggak bisa lepas dari digitalisasi gitu ya, apalagi kalian tuh yang digital native gitu kan, baru lahir ceprot aja yang dicari bukan oksigen gitu, tapi wifi gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya tadi ada paparan singkat itu sebetulnya kalau kita ngelihat HI sebagai suatu ilmu yang dinamis gitu ya, dari segi peristiwa, kemudian dari segi cara memahami peristiwa gitu ya. Ini kan berarti banyak sekali field yang bisa kita explore ya Mas ya dengan digitalisasi Mas. Itu kalau di HI gimana ya memanfaatkan digitalisasi baik secara praktis ataupun akademis gitu? Oke, mungkin ada beberapa hal kemudian yang harus dipelajari ya. Yang pertama tentang bagaimana aktor-aktor internasional berinteraksi atau melakukan perubahan atau adjustment terhadap pola interaksi mereka gitu. Sudah kita bisa lihat lah, misalnya pandemi saja gitu. Waktu itu pertemuan ASEAN misalnya atau pertemuan PBB misalnya itu udah mulai menggunakan teknologi, bisa dilakukan secara daring gitu loh. Itu kan pada satu titik, nih mungkin teman-teman kalau lihat ada menteri nih atau presiden pergi, itu presiden gak pergi sendiri loh. Satu pesawat tuh dibawa, ada wartawannya sendiri, wartawan kepresidenan, ada pengamannya, dan ini yang duluan berangkat tim advance, yang duluan berangkat ngamain presiden, berangkat itu juga banyak satu pesawat mungkin. Akhirnya banyak biaya yang dihabiskan ketika kita melakukan itu. Tapi dengan adanya teknologi kan kita jadinya lebih efisien gitu ya. Nah, tata laksana yang seperti ini pada agent atau orang-orang yang kemudian bergerak pada hubungan internasional, fenomena hubungan internasional inilah yang kemudian jadi hal-hal yang dipelajari di HI. Selain di luar itu juga kita mempelajari tentang bagaimana kemudian hal-hal yang menjadi supporting, hal-hal yang kemudian tadinya kita melihatnya hanya dalam ruang-ruang yang tradisional, kemudian sekarang melihatnya dengan hal-hal yang lebih maju lagi. Tadi Mas Adit sempat bahas big data. Kita mulai menggunakan itu di HI untuk misalnya melihat ini kalau kita ngomong bahwa Indonesia negara yang sangat pluralis gitu. Ngaruhnya apa sih ke Cina? Nah itu kemudian kita pakai big data tuh, kita tarik dari Twitter, kita tarik dari IG, atau mungkin kalau di Cina pakai Weibo ya. Kita tarik dari Weibo, datanya kita analisis melalui machine learning. Jadi memang sudah tidak bisa lagi kayak zaman gue kuliah nih, Mas Adit kuliah nih, yang kita lakuin kan ngumpulin koran, ngumpulin buku gitu ya. Baru tuh kita bisa ngomong. Sekarang udah nggak lagi gitu. Kita narik data itu, kita analisis dengan menggunakan machine learning. Kita menggunakan AI yang nanti dia ada machine learningnya gitu ya. Kemudian itu kita jadikan input untuk analisis kita. Jadi bayangin dari tata laksananya, aktornya dipengaruhi sama transformasi digital sehingga fenomenanya juga berubah. Sehingga cara kita melihatnya, cara kita menganalisisnya juga berbeda. Itu kenapa kemudian nanti mungkin di semester 4 atau 5 lah ya. Teman-teman di HI BINUS tuh pasti akan dapat yang namanya data science. Data science itu adalah ilmu yang mempelajari tentang salah satunya adalah big data analysis itu tadi. Nah, jadi kita bisa tarik beberapa kesimpulan ya sebetulnya dari diskusi singkat kita dengan Mas Rangga tadi ya. Bahwa secara praktis itu sebenarnya digitalisasi di dunia ini itu bisa sangat
bisa banget gitu ya anak-anak HI itu masuk ke situ gitu ya untuk berkarir atau apapun gitu ya. Sementara di sisi lain untuk kalangan yang lebih akademis gitu ya, banyak juga peluang-peluang untuk riset yang melibatkan digitalisasi ya, misalkan tadi dengan Mahadata gitu ya, dan seterusnya. Nah, akan sangat menarik sekali ya kalau lu pada itu ketika nanti kita di kelas kita memperdalam hal-hal seperti ini lagi dan kita langsung belajar pada ahli-ahlinya gitu ya, baik dari kalangan hubungan internasional yang kemudian kita padukan dengan digitalisasi gitu ya, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen di apa namanya School of apa namanya Mas? School of Computer Science. Computer Science. Atau gitu ya. SIS, School of Information School System. Information System yang itu akan menjadi suatu riset yang sangat kaya sekali nanti buat keilmuan HI. Nah mungkin itu aja Mas Rangga ya, ini luar biasa banget. Kalau mau kita explore ini bakalan panjang nih podcast ya. Jangan. Nanti jadi SKS kuliah kita. Nanti kita bisa bikin kuliah sendiri. Mereka gitu. nonton podcast doang nggak kuliah nanti. Jangan dong, jangan. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget aspek yang menarik dalam HI. Semoga kalian nanti begitu masuk ke sini tidak kecewa ya, karena banyak banget yang bisa dieksplor. Nah mungkin dari paparan kita ya, teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan HI Binus itu bakal ngapain gitu ya. Jadi anggaplah 5 podcast yang kalian dapat di awal ini adalah sebagai bekal awal gitu ya untuk kalian mulai mengarungi petualang kalian di dunia hubungan internasional. Oke, segitu aja dari gua At dan Mas Rangga. Kami undur diri. Sampai ketemu di perkuliahan. Sampai ketemu di kelas guys. Bye.